Halo, halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pecinta anggrek. Jumpa lagi di channel Taman Orosit. Nah, di depan saya ini sudah ada beberapa anggrek. Yang satu adalah Phalaenopsis atau anggrek bulan, dan yang satu merupakan seedling dari Dendrobium melintir ya. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan tips bagaimana tata cara memperlakukan ataupun merawat anggrek yang mempunyai akar agar terus sehat dan bisa berkembang, tidak mudah terkena penyakit, dan sehat sampai dewasa sesuai dengan keinginan kita. Oke, ikuti terus video kali ini. Let's go. Nah kawan, kalau kita mempunyai hobi menanam ataupun merawat tanaman hias khususnya anggrek, kita juga harus tahu dan wajib tahu bagaimana cara memperlakukan dan merawat tanaman hias kita itu agar selalu sehat, subur, dan bisa berbunga sesuai dengan apa yang kita harapkan. Namun kebanyakan para pecinta anggrek, khususnya di sini anggrek ataupun tanaman hias yang lainnya, beberapa penggemar itu kadangkala berlebihan dalam menyikapi dan merawat anggrek. Ada yang disirami setiap hari, ada yang tidak disirami, bahkan pada akhirnya kemudian ada yang mengeluh kenapa tanaman hias saya ataupun anggrek saya ada yang kena bakteri, kemudian berjamur, daunnya terus mengkuning dan rontok, kemudian akhirnya mati. Nah, dalam kesempatan kali ini perlu diperhatikan yang penting dalam perawatan tanaman hias, apapun tanaman hiasnya, terutama anggrek, yang jelas kebutuhan air itu sangat dibutuhkan sekali untuk tanaman hias. Karena air merupakan unsur terpenting yang dibutuhkan oleh anggrek ataupun tanaman hias dalam pertumbuhannya. Nah, jika kekurangan air untuk anggrek dan tanaman hias kita bisa mati dan mengakibatkan tidak bisa berbunga dan tumbuh semestinya. Nah, di sini kita bisa lihat yang ada di depan saya ini merupakan anggrek bulan ya. Ini baru saja saya beli, ini hibrid dan pernah berbunga. Ini kita bisa lihat di sini. Kondisinya masih sehat, daunnya pun hijau, sehat, akarnya juga hijau. Nah, perlu diperhatikan, kita bisa melihat dari contoh yang ada di depan ini. Ini kita bisa lihat akarnya sangat subur sekali, dan ciri khas dari anggrek bulan itu akarnya banyak, dan yang ada di permukaan ini merupakan akar udara. Nah, bedanya dengan akar yang ada di dalam media ini, jika akar yang ada di dalam media ini berwarna hijau seperti ini, itu artinya akar ini sangat tidak membutuhkan siraman, artinya kebutuhan airnya sudah terpenuhi dengan baik. Nah, bedanya dengan akar yang ada di atas ini namanya akar udara, warnanya selalu putih kayak gini ya. Jadi ini berfungsi untuk menangkap udara untuk proses fotosintesis. Jadi warnanya tidak mungkin hijau seperti yang ada di dalam, karena larinya yang ada di dalam ini bersamaan dengan medianya. Di sini tempat berkumpulnya air, sehingga air itu dibutuhkan untuk akar-akar dari anggrek kita. Jadi warnanya hijau seperti ini. Namun beda halnya jika akar dari anggrek kita itu yang ada di dalam media ini berwarna putih, hampir mirip dengan yang di atas, berarti itu menandakan tanaman dari akar anggrek ini sangat membutuhkan air. Jadi kalau berwarna putih yang ada di dalam media ini kondisi medianya itu sangat kering dan akarnya sangat membutuhkan air. Nah, jika kondisi tanaman akarnya seperti itu, kita sangat harus segera menyirami dan memberi air pada tanaman kita. Namun kalau sudah hijau seperti ini, kita tidak usah memberikan air atau siraman. Jadi tidak usah terlalu bersemangat dalam menyiram tanaman hias kita atau anggrek kita, karena salah satu penyebab datangnya penyakit jamur yang ada di sekitar media tanaman kita itu bisa dikarenakan terlalu banyaknya kadar kelembaban air yang ada di dalam media. Jadi kalau kita memiliki anggrek bulan seperti ini dan di
di musim hujan kita cukup dalam seminggu bisa sekali penyiramannya. Namun kalau di musim kemarau kita bisa maksimal 3 kali dalam seminggu dalam penyiraman anggrek. Nah, sama halnya dengan Dendrobium ya, baik itu remaja, seedling ataupun dewasa. Namun saya akan memberikan contoh yang ada di depan saya ini seedling. Nah, di sini ada beberapa contoh dari anggrek seedling Dendrobium. Di sini akarnya belum maksimal ya. Jadi tapi sehat, kondisinya sehat dan akarnya belum merambat total ke seluruh media. Nah, kawan, coba perhatikan dua seedling yang ada di depan saya ini. Ini ada akar putih yang ada di dalam medianya. Ini menunjukkan akar dari seedling ini sangat membutuhkan air dan waktunya untuk menyiram. Kemudian ini juga. Nah, bedanya yang ini dengan yang ini. Kalau yang ini tidak begitu kehabisan air. Saya coba cari yang lagi. Nah, cari lain. Nah, ini. Nah, kalau yang berwarna agak kehijauan seperti ini berarti kadar kelembaban atau air yang ada di dalam media seedling ini sangat dibutuhkan oleh tanaman. Jadi sangat membantu. Nah, ketika kondisi akar dari tanaman kita berwarna putih seperti ini seharusnya kita harus segera memberikan penyiraman. Nah, jika yang seperti ini ada yang warna hijau berarti air yang ada di dalam media masih cukup untuk pertumbuhan tanaman kita. Jadi perlu diperhatikan dan jangan terlalu bersemangat kalau kita ingin supaya anggrek kita tumbuh besar dan cepat berbunga. Bukan terus dikasih air, malah kalau kita terlalu memberikan penyiraman secara rutin itu akan menyebabkan tanaman kita tidak maksimal dalam pertumbuhannya. Bisa jadi nanti di sini tumbuh jamur-jamur bakteri yang lain yang menyebabkan tanaman kita bisa mati. Nah, kawan, kalau kita memiliki anggrek Phalaenopsis bulan yang seperti ini, cara penyiramannya juga harus diperhatikan. Nah, cara penyiraman yang tepat dan benar kalau kita memiliki anggrek bulan yang seperti ini, usahakan jangan mengenai atau mengalir di area daun hingga batang yang seperti ini. Nah, kenapa? Jika kita mengalirkan air, menyirami anggrek ini melalui daun yang nantinya mengalir sampai daerah sini, kemudian sampai ke batangnya, ke bawahnya, ini bisa menyebabkan air yang kita berikan bisa berhenti di sela-sela daunnya. Nah, jadi tidak terserap dengan baik. Nah, jika air berhenti di sini, itu bisa menyebabkan busuknya pada daun. Nah, kemudian kalau sampai mengalir di sini juga akan berkumpul air yang kita berikan tadi bisa berkumpul di sini dan tidak terserap dengan baik oleh media. Nah, inilah yang harus diperhatikan. Jika terlalu lembab di daerah sini akan menyebabkan mudah terserang jamur dan penyakit. Nah, di sini akan saya berikan bagaimana tata cara menyiram anggrek bulan agar selamat dan tidak mengalir melalui daun dan di sela-sela batangnya. Nah, yang tepat kita berikan siraman di area pinggir-pinggir saja. Nah, cukup seperti itu aja. Jadi, air yang telah kita berikan tadi akan mengenai area media yang di sini saja dan usahakan jangan sampai mengenai yang di area tengah ini ya. Apalagi kita kalau menyirami dari atas jangan sampai dari atas sehingga bisa menyebabkan aliran airnya berhenti di sini. Nah, kalau kita sudah memberikan air, cara penyiramannya seperti ini. Airnya akan meresap ke media dan akan mudah diserap oleh akar yang ada di dalam. Sehingga yang dibutuhkan oleh akar yang ada di dalam itu adalah air, bisa secara maksimal digunakan oleh tanaman ini untuk pertumbuhannya. Jadi sangat aman sekali. Dan kalau kita sudah melakukan penyiraman di area media dari bulan ini, anggrek bulan ini, kita tidak usah khawatir terhadap akar udara yang di sini. Jadi kita tidak perlu menyirami ini juga.
Meskipun warnanya putih seakan-akan tidak menyerap air, namun akar udara yang ada di atas ini berfungsi untuk menangkap udara di luar dari media atau tempat tanaman yang kita berikan di sini. Jadi yang penting air itu dibutuhkan oleh akar yang berada di dalam media yang sudah kita sediakan. Nah, hal seperti ini kita bisa terapkan di rumah sehingga pertumbuhan dari anggrek bulan ini bisa maksimal dan akarnya pun bisa sehat. Nah, setelah kita memberikan penyiraman air pada anggrek ini, kita taruh di tempat yang cukup cahaya. Jadi cahaya juga dibutuhkan oleh pertumbuhan anggrek atau tanaman hias itu sendiri. Sama halnya juga kalau kita ingin menyirami seedling dari Dendrobium ini, kita cukup menyirami melalui medianya. Jangan sampai terlalu banyak mengenai daunnya. Jadi kalau air banyak yang tersimpan di sela-sela daun akan menimbulkan daun itu bisa membusuk dan rontok, pada akhirnya mempengaruhi pertumbuhan anggrek itu sendiri. Nah, dalam tata caranya saya mempunyai cara penyiraman yang sangat efektif dan sangat membantu dalam pertumbuhan akar, biar akar tanaman dendro kita atau anggrek kita bisa sehat. Nah kawan, di sini sudah saya siapkan beberapa bibit dari anggrek Dendrobium yang siap saya perlakukan dalam penyiramannya. Nah di sini sama dengan yang awal tadi, dari ciri-ciri dan karakternya masih sehat, namun akarnya belum maksimal menyeluruh merambat ke seluruh area medianya. Nah, semoga cara ini bisa berhasil dan bisa memaksimalkan apa yang sudah saya sediakan untuk pertumbuhan akar dari tanaman anggrek. Nah, akan saya masukkan beberapa anggrek ini ke dalam wadah yang sudah saya sediakan. Taruh saja anggreknya satu persatu ke dalam wadah ini. Satu persatu kita atur biar rapi. Lalu setelah itu kita tuangkan air ke dalam wadah yang sudah berisi seedling ini. Perkiraan ukuran air yang kita tuangkan minimal 1 mili saja ya, atau dengan ukuran dari potnya 1 cm ukuran air yang kita beri ke dalam wadah yang sudah kita sediakan ini. Nah, dengan harapan metode yang seperti ini bisa merangsang akar dari tanaman kita sehingga kita bisa melihat berkurangnya ukuran air yang sudah kita berikan dari awal sampai 1 minggu berikutnya. Nah, setelah 1 minggu berikutnya kita bisa mengganti air itu. Nah, dengan menerapkan cara penyiraman yang seperti itu tadi, diharapkan kesehatan anggrek baik dari plantnya ataupun daunnya itu bisa terselamatkan dan jauh dari bosok ya. Jadi kita tidak perlu menyirami dari atas dan tidak perlu khawatir mengenai sela-sela dari daun tanaman anggrek kita. Oke kawan, itu tadi sedikit sharing informasi bagaimana tata cara penyiraman yang tepat, baik dan aman untuk tanaman anggrek kita agar tanaman anggrek kita terbebas dari bakteri, daunnya tetap sehat dan akarnya juga sehat sehingga pertumbuhannya juga maksimal. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe biar Anda tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya di seputar dunia anggrek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.